Senin 3 Oktober ada dua berita menarik tentang politik Indonesia. Yang pertama soal Nasdem memajukan nama Anies Baswedan sebagai capres. Yang kedua soal PSI yang mengajukan nama Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid sebagai capres dan cawapres. Yang satu partai orang tua mengajukan nama Anies si bapak politik identitas. Yang satu lagi partai anak muda mengajukan nama tokoh yang sangat NKRI. Saya mau komentar dulu berita yang kedua yang bikin hidup lebih cerah. Anda tahulah, saya dari dulu pecinta PSI. Saya pilih PSI di pemilu 2019. Jadi saya mungkin bias. Tapi terus terang, apa yang dilakukan PSI saat ini membuat saya tidak merasa menyesal dukung PSI dulu. PSI sudah jelas-jelas bilang tidak akan mendukung Anies dan alasannya sederhana. Pertama, rapor Anies merah. Kedua, Anies menggunakan politik identitas yang mati-matian dilawan PSI dan seharusnya dilawan kita semua. Politik identitas itu sudah terbukti menghancurkan Indonesia. Dan Anies akan gunakan cara kotor itu untuk menang. Karena itulah PSI menolak Anies. Selama ini selain PSI, tidak ada satupun partai politik senior yang berani mengecam Anies atas dasar alasan itu. Tapi mungkin partai-partai lain tidak cukup berani untuk ambil risiko. Sementara PSI, yang isinya adalah kaum muda, tercerahkan seperti tak peduli saja dengan risiko. PSI jelas-jelas menyatakan pada publik, Anies itu memainkan politik identitas. Dan karena itulah PSI tidak akan mendukung Anies. Saya merasa bahagia sekali PSI melakukan itu. Dan kini kekaguman saya bertambah. Mereka kini secara terbuka mengajukan nama Ganjar dan Yeni sebagai capres dan cawapres. Ganjar dan Yeni adalah dua sosok Indonesia masa depan. Mereka sama-sama dikenal lurus, berintegritas, pekerja keras, dekat dengan rakyat, dan sepenuhnya mencintai keberagaman, kebinekaan, dan persatuan NKRI. Ganjar adalah seorang family man, sementara Yeni dikenal sebagai ibu yang memperjuangkan kesetaraan pria dan perempuan. Ganjar datang dari keluarga orang biasa yang sederhana. Yeni adalah putri elit ulama dan mantan presiden. Ganjar jebolan salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, Yeni alumnus Harvard. Mereka sama-sama mencintai negerinya dengan semangat kebinekaan dan persamaan. Ini adalah sebuah duet lengkap. Jadi hebatlah PSI. Tapi setelah itu saya mau komentari berita yang lebih kelam, yaitu dukungan Nasdem terhadap Anies. Berita Nasdem mengajukan nama Anies sebenarnya berita yang tidak terlalu mengejutkan. Sejak beberapa waktu terakhir ini, saya dan mungkin Anda semua sudah mendengar soal dukungan Nasdem pada Anies. Saya sendiri sudah bikin video tentang topik ini. Saya sampai saat ini masih percaya bahwa Surya Paloh sebenarnya bukanlah pecinta Anies. Agak aneh kan, setelah sebelumnya mendukung Jokowi, mendukung Ahok, dan sekarang dia tiba-tiba saja mendukung Anies. Jadi saya percaya kalau dia boleh memilih, dia tidak akan mendukung Anies yang bapak politik identitas. Tapi mungkin dia merasa tak punya pilihan. Saat ini pengkubuan parpol sudah lumayan terbentuk. Pertama ada PDIP, kedua Gerindra bersama PKB, ketiga Golkar bersama PPP dan PAN, dan terakhir yang belum terbentuk solid sebenarnya Demokrat, PKS, dan Nasdem. Di tiga kubu pertama yang akan diajukan adalah Puan Maharani, Prabowo, dan Airlangga Hartarto. Surya jelas tidak akan pilih ketiganya. Surya sejak lama berseberangan dengan Prabowo. Dan Surya tidak akan mendukung Puan dan Airlangga karena keduanya pasti kalah. Jadi buat apa juga Surya cuma jadi pendukung salah satu kubu yang mengajukan nama yang pasti kalah. Karena itu satu-satunya pilihan yang tersedia cuma Anies. Kalau Nasdem, Demokrat, dan PKS berkoalisi, suara mereka sudah cukup untuk mengajukan nama Anies. Dalam hal ini, Nasdem ya memang jeli. Mereka jadi partai paling awal yang memajukan nama Anies. Mereka percaya cepat atau lambat PKS dan Demokrat akan bergabung. Demokrat memang masih bimbang karena sang bos SBY masih ingin anaknya AHY yang dimajukan jadi capres. Tapi Surya tahu Demokrat lama-lama akan realistis. Kalau Demokrat ngotot dengan nama AHY, pada akhirnya toh mereka tidak akan memperoleh apa-apa. Kalau Demokrat ngotot, koalisi tidak akan terwujud dan ketiga partai tidak akan dapat apa-apa. Dan kalau Demokrat ngotot, Anies juga tidak akan bisa maju.
Karena itu Surya tahu bahwa koalisi tiga partai ini akan terbentuk. Ada yang bilang PKS masih bersikap wait and see karena belum sepakat dengan mahar politiknya. PKS kan katanya partai yang punya tradisi wani piro. Jadi masih adalah klausul-klausul yang belum selesai untuk membuat PKS bisa bilang mereka menjadi bagian dari koalisi. Tapi kalau itu selesai, dengan segera koalisi terbentuk dan mereka akan mengajukan nama Anies. Jadwal pendaftaran dan pemilihan nama capres dan cawapres sendiri adalah Oktober sampai November 2023. Jadi masih ada waktu 1 tahun lagi sebelum pendaftaran. Kalau begitu, kenapa sekarang Nasdem sudah buru-buru menyatakan pencalonan Anies? Seperti saya katakan, Nasdem ini cerdik sekali. Sekarang dia sudah bisa mengklaim bahwa Anies berada di tangan mereka. Siapapun yang datang kemudian akan dipandang dan diperlakukan sebagai pendukung belakangan. Nasdem akan menjadi pihak yang dominan dan akan menentukan terma-terma kesepakatan bila ada pihak lain yang mau bekerja sama. Kita sedang menyaksikan sebuah pertunjukan yang jelas menggambarkan kualitas partai politik tua dan partai politik muda. Partai politik tua bekerja tidak dengan menomorsatukan kepentingan rakyat. Yang mereka ajukan sebagai calon presiden bukanlah orang-orang terbaik. Mereka mengajukan calon dengan hitung-hitungan politik sempit. PDIP, Gerindra, dan Golkar memajukan nama ketum atau anak ketum. Sekarang Surya Paloh memajukan nama yang dianggap paling bisa mengalahkan para pesaingnya bukan dengan keunggulan kualitas, tapi karena identitas. Surya mungkin sebenarnya tidak suka dengan politik identitas Anies, tapi dia terpaksa melakukannya karena partai-partai lain yang tidak juga memberi peluang bagi calon terbaik. Partai politik muda bernama PSI memberi contoh sebaliknya. Mereka mengajukan kader partai lain yang jelas-jelas berkualitas dan didukung rakyat Indonesia. Pada akhirnya Ganjar mungkin tak akan sampai ke kursi kepresidenan, tapi apa yang dilakukan PSI tidak akan sia-sia. PSI memberi teladan pada partai-partai tua, dan itu seharusnya membuat partai-partai tua malu. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.